Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, dia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberi hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, disunat sampai 10 ayat ya baru kali ini ya bacaan Injilnya untuk tidak dibacakan. Karena harusnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 13, yang dibaca hanya ayat 10 sampai dengan ayat 13. Jadi tidak terlalu lama untuk berdiri kan. Nah ibu bapak saudari terkasih, namun sebetulnya saya mau bahan homilinya ya dari ayat 1 sampai 13. Kita bisa melihat di sana kisah mengenai sebetulnya yang mau diungkap oleh Tuhan adalah kisah bendahara yang tidak jujur. Karena dia konangan korupsinya, lalu dia mau dipecat, maka dia kong kali kong dengan orang yang hutang dengan tuannya, lalu dia akhirnya untuk tujuannya menyelamatkan dirinya. Namun anehnya, seolah-olah Tuhan memuji bendahara itu. Pujiannya mengatakan begini bahwa, oh sungguh luar biasa bendahara itu untuk menyelamatkan dirinya. Jadi sungguh di sana mau diungkapkan yang mau dipuji bukan tindakan korupsinya, bukan, tetapi tindakan dia mau mencari keselamatan. Ini yang mau untuk dipuji oleh Tuhan. Lalu setelah itu baru ayat ke-10 yang kita dengarkan. Nah, ada 4 poin sebetulnya yang dari bacaan Injil yang ini. Yang pertama, adanya bendahara yang tidak jujur. Lalu yang kedua, kita bisa melihat anak-anak dunia lebih cerdik dibanding dengan anak-anak terang. Jadi kita bisa melihat di sana Tuhan memuji bendahara itu karena kecerdikannya untuk menyelamatkan dirinya. Jadi Tuhan menguji itu. Lalu Tuhan mengatakan bahwa oh anak-anak dunia ini lebih cerdik dibanding dengan anak-anak terang. Lalu setelah itu pesannya berikutnya adalah orang yang setia dalam perkara kecil bisa dipercaya dalam perkara besar. Nah di sini kita bisa melihat ada tema yang ketiga itu. Lalu tema yang keempat adalah tidak mungkin mengabdi dua tuan. Coba ibu bapak saudari terkasih dalam Tuhan. Dalam satu perikopa yang 13 ayat itu, ternyata ada 4 tema yang seolah-olah tidak berkelindan, tidak ada hubungannya. Kalau demikian, sebetulnya yang mau diungkapkan apa sih oleh Tuhan untuk kita? Atau oleh penulis Injil ini Lukas untuk kita itu apa sih sebetulnya? Ada 4 tema yang seolah-olah tidak ada hubungannya satu sama lain. Namun itu diberikan pesannya untuk kita hanya dalam satu perikopa.
Ada apa? Tuhan sebetulnya mau mengajar kita untuk mencari dan menemukan jalan yang lurus. Kenapa? Karena dalam kehidupan di dunia ini banyak liku-liku kehidupan di dunia yang aneka ragam tantangannya. Selain itu juga ada ajakan untuk belajar. Belajar untuk apa? Belajar dari kenyataan kehidupan di dunia ini, bahwa acap kali terasa yang berlawanan dengan orang-orang yang baik itu seolah-olah ini yang selalu menang. Jadi yang sering kali diungkapkan itu jadi ajakan untuk belajar dan juga untuk menemukan jalan yang lurus, karena selalu ada banyak jalan untuk melakukan suatu, untuk mencari kenikmatan sendiri. Nah, Ibu Bapak, Saudari-saudari kasih dalam Tuhan, maka kita mencoba untuk melihat dari bacaan ini Tuhan mau berbicara apa selain ajakan itu. Kita mencoba untuk melihat, kita melihat satu, yaitu tidak mungkin mengabdi dua Tuhan, Allah dan Mammon. Yang disebut dengan Mammon itu adalah kita bisa melihat uang, harta benda, kedudukan juga. Jadi ada macam-macam yang sifatnya adalah hal-hal duniawi. Dan yang kedua juga kita belajar kalau satu orang yang mengabdi dua Tuhan, pasti orang itu tidak bisa berkomitmen. Ibu Bapak, Saudari-saudari kasih Tuhan, saya mau tanya dulu, siapa yang pernah menikah? Paling tidak. Karena kadang-kadang ada yang bisa juga kan, pernah menikah. Angkat tangan. Sudah? Atau yang belum pernah menikah? Angkat tangan. Kalau lebih banyak yang belum, maka contohnya saya ubah. Baik, Ibu Bapak, kalau Anda menikah, Anda ingin berpoligami atau satu dengan satu? Saya menggunakan contoh itu lebih enak masalahnya. Nah, dipoligami atau satu dengan satu? Satu dengan satu. Satu laki-laki dengan satu perempuan, begitu? Ya. Nah, kalau ada orang yang ketiga di sana hadir, di sana Anda mempertanyakan komitmen orang itu enggak, pasangan Anda. Oh, dia ternyata tidak komit dengan janji yang diucapkan pada saat janji perkawinan. Mungkin itu ya yang mau diungkapkan. Jadi kita bisa melihat kalau orang mengabdi dua Tuhan, berarti orang itu juga tidak punya komitmen. Demikian juga dalam hal rohani, kita adalah orang beriman. Kalau orang beriman berarti komit dengan Tuhan. Tapi kalau kita melakukan tindakan korupsi, kong kali kong, seperti bendahara yang tidak jujur, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah justru kita merusak. Yang kita rusak semuanya. Kita merusak martabat kita kalau kita melakukan mengabdi dua Tuhan itu dengan tidak jujur, dan itu merusak martabat kita, harga diri kita, sekaligus juga merusak kehidupan bersama. Dan di situ kita bisa melihat Tuhan menginginkan supaya kita punya komitmen. Nah, kalau orang yang kong kali kong, itu kita bisa melihat dia memboroskan uang perusahaan kan, seperti miliknya si bendahara yang mempermainkan utang orang-orang kepada tuannya, dan di situ memboroskan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya, keselamatan dirinya. Dan ini yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur itu. Nah, lalu sekarang kalau demikian, bacaan ini sebetulnya mau berbicara apa untuk kita? Kalau tadi saya mencoba untuk menafsirkan, tapi kalau sekarang bacaan ini pada dasarnya berbicara apa untuk kita? Nah, Ibu Bapak, Saudari-saudari kasih dalam Tuhan, kita mau diajak oleh pembaca Injil ini. Semua pengikut Tuhan harus punya komitmen dengan Tuhan untuk setia. Dan setia itu tidak hanya diucapkan saja, atau tidak hanya menjadi semacam
pengakuan diri bahwa kita adalah pengikut Tuhan, namun harus diperlihatkan dengan sikap yang nyata. Dalam sikap yang nyata itu diperlihatkan dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan apa yang jadi kehendak Allah, dan kita mencoba untuk tidak melakukan apa yang memang tidak disenangi oleh Allah sendiri. Nah, kita harus bisa melakukan, pokoknya komitmen dengan itu. Memang sulit untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, karena seringkali orang gagal. Maka Tuhan itu menyediakan ruang pengakuan dosa. Kenapa? Karena dalam orang berkomitmen, orang sekaligus learning by doing, belajar tapi sekaligus praktek. Dan kalau belajar sekaligus praktek, seringkali orang mengalami kegagalan. Dan kalau orang gagal, maka ruang pengakuan dosa menjadi sangat penting, supaya orang kembali ke tracknya, kembali ke laptopnya, kembali ke jalannya. Nah, ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, maka Tuhan menginginkan supaya kita jangan berpikir yang macam-macam. Kenapa? Kalau hal-hal duniawi seperti bendahara yang tidak jujur itu mudah untuk dibuat sedemikian rupa untuk supaya dia selamat, bisa dipermainkan. Karena hal-hal duniawi. Jadi tidak jujur karena bisa mempermainkan ini. Sedangkan kalau dengan Allah, kalau kita tidak jujur dengan Allah, Allah sudah tahu semenjak kita merencanakan ketidakjujuran itu. Karena Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi kalau kita memilih pikiran kita, niat kita memilih untuk menjauh dari Allah. Bukan berarti bahwa besok kita mau masuk surga atau enggak, tapi Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk pilihan-pilihan mengikuti Dia atau tidak. Tuhan memang Maha tahu, namun Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih. Dan kita, kalau kita punya komitmen bahwa kita beriman akan Kristus Tuhan, maka kita mau melakukan dengan segala kebenaran. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tanya dulu, kalau panjenengan punya komitmen dengan pasangan Anda? Halo? Punya? Komitmen ada? Percaya nggak dengan apa yang tertulis di HP pasangan Anda? Seringkali ngontrol? Kalau seringkali ngontrol berarti ada ketidakpercayaan. Ya kan? Kalau seringkali ngontrol kan ada ketidakpercayaan. Kalau ada ketidakpercayaan berarti sudah terlukai sesuatu yang hakiki. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah tahu hidup kita. Namun Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah menjadi manusia yang baik. Tuhan sudah seringkali mengontrol kita, namun tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya kalau kita gagal di dalam hidup ini. Nah, Tuhan punya komit terhadap kita, maka Tuhan setia selalu untuk mendampingi kita supaya kita kembali kepadanya. Namun kita sendiri sebetulnya yang seringkali melukai Tuhan. Nah, untuk itu sebetulnya yang mau diharapkan dalam diri kita, sekali kita percaya akan Tuhan, mari kita mencoba dengan penuh ketaatan untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan semua adalah orang-orang yang komit dengan Tuhan, komit dengan gereja pula. Selamat merenungkan.